Haha, teman-teman, selamat datang lagi di channel Giri Toto. Dan yes, ketemu lagi sama Kia EV6 GT Line. Ini saya ulas tahun lalu di Jakarta Auto Week 2023. Bisa dilihat di sini ya ulasannya. Nah, sekarang ulasannya ini akan lebih lengkap. Kenapa? Karena saya masih pengen tahu nih seperti apa rasa berkendaranya, lalu performanya gimana. Dan mumpung masih dalam momen libur lebaran, ini saya ajak ke Bandung tapi nggak lewat tol. Ikuti terus videonya ya. Nah, ini kita mau reminder sedikit soal Kia EV6 GT Line karena ini sebelumnya dia satu-satunya varian EV6 yang ada di Indonesia. Tapi sekarang Kia EV6 itu ada dua varian. GT Line sebagai varian termurah yang ini, dan di atasnya itu adalah EV6 GT yang tenaganya itu sampai 570 dk. EV6 paling sangar itu akhirnya sudah tiba di Indonesia dengan harga 1,7 miliar. Ini EV6 GT Line harganya itu 1,309 miliar. Apa aja bedanya? Oke, dari tampilan ya masih sama ya. Kalau dilihat dari depannya antara GT dengan GT Line itu ya sama-sama memiliki wajah digital Tiger Nose-nya yang baru di Kia EV6. Nah, tapi kalau ke samping di EV6 GT Line itu dia pakai pelek EV6 biasa, sementara si EV6 GT itu mendapatkan pelek yang lebih sporty, dan juga kaliper remnya itu warna hijau di EV6 GT, sementara di EV6 GT Line itu menggunakan kaliper rem yang warnanya silver biasa aja. Dan ini balutan bannya di EV6 GT Line yang ini ya, itu dapat Falcon Azenis FK453 yang menurut saya cukup agresif ya, meskipun nggak seagresif bannya EV6 GT. Terus dari samping gitu ya, bagian-bagian body elemennya EV6 GT dan GT Line itu sama-sama persis ya. Ya memang nggak banyak perubahannya, tapi yang paling drastis adalah tadi performanya EV6 GT itu sampai 500-an dk, sedangkan EV6 GT Line itu cuma 320 dk. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oh, mungkin teman-teman udah ada stiker ini Giri Toto Holiday Fun Drive. Jadi ya memang ini syutingnya di momen Holiday Fun Drive. Jadi kita sambil libur lebaran kita ngetes mobil, dan ngetesnya tuh lebih humanis. Jadi saya akan bawa trip ke Bandung gitu. Dan satu lagi, ini ada beberapa alasan mengapa saya memilih EV6 GT Line untuk libur lebaran. Ini dia, kita cek aja. Nah, ini alasan pertama kenapa saya memilih EV6 GT Line untuk liburan. Kalau kita buka bagian sini, ini adalah port chargernya teman-teman. EV6 GT Line itu punya baterai berkapasitas 77,4 kWh yang bisa dicas sampai 350 kW. Jadi ya pengecasannya itu udah sangat cepat ya, dan sudah mendukung banyak sekali SPKLU. Kenapa? Karena port chargernya itu Type 2 dan CCS2. Jadi sudah tersebar banyak di Indonesia untuk SPKLU-nya. Tapi yang lebih impresif lagi adalah dari jarak tempuhnya teman-teman. EV6 GT Line itu diklaim memiliki jarak tempuh WLTP ya, based on WLTP 506 km. Wah, itu dari Jakarta sampai mungkin deket-deket ke Jogja gitu ya. Itu udah bisa dalam sekali pengecasan aja. Nah, yang kedua itu bagasinya, dan dia memang udah pakai electric tailgate ya. Dan ini bagasinya nih salah satu yang paling besar, paling lega di kelasnya. Tapi yang menjadi problem dari EV6 GT Line adalah, ini kalau saya tutup lagi,
Nah, ini kacanya itu kan merunduk gitu kan. Merunduk. Nah, ini kalau mau bawa barang yang agak tinggi ini jadi agak menyulitkan. Tapi dari volumenya sih masih aman. Plus kalau misalnya kita buka lagi dan ngeliat ke samping itu ada switch atau tuas gitu ya, tuas buat melipat jok belakang, dan jok belakangnya itu udah 60-40. Jadinya bisa milih tuh antara mau bawa penumpang satu atau mau dua-duanya dijadiin bagasi, itu bisa. Sekarang kita cek akomodasi interiornya. Yuk. Oh, tutup dulu, lupa. Wah, ini kita masuk ke interiornya EV6 GT Line teman-teman, dan ini adalah alasan kedua kenapa saya memilih untuk liburan. Dari akomodasinya, ini jok depan udah di set ke ketinggian saya 165 cm, dan lihat legroomnya besar sekali, dan ini posisi duduknya juga enak ya. Kayak gitu dari headroomnya ini masih ada ya sekitar 5 jari, 6-7 jari. Jadi dari akomodasi ini EV6 GT Line ini sangat-sangat bagus. Belum lagi dari kepraktisannya, ini udah dapet udah dapet seat back pocket, lalu ada bottle holder juga di pintu. Belum lagi nih ada armrest, jadinya nyaman, dan ada cup holder 2 yang bisa dibuka, bisa nyimpen barang kecil gitu ya. Jadinya aman, ada pasturnya juga. Dan speaking about kenyamanan, jok belakang ini itu bisa direbahkan. Wah, jadi kayak enak banget ini buat perjalanan jauh. Duduk di sini tuh rasanya sangat-sangat nyaman. Apalagi dari keamanannya, dia udah dapet seat belt 3 titik. Di ketiga titiknya di tengah juga. Lalu dia udah dapet ISOFIX, dan tambahan kenyamanan lagi di balik jok depan di bagian samping ya, itu ada port USB-C. Jadi dia udah memberikan banyak tempat untuk pengecasan cepat. Dan kalau mau lebih cepat lagi, dan bahkan bukan cepat aja ya, bisa nyalain hair dryer. Di bawah sini ini ada port kayak untuk V2L gitu ya. Ini port V2L-nya teman-teman, dia memberikan teman-teman kemampuan untuk menyalakan perangkat elektronik ya. Kalau misalnya mau bawa PS5 juga bisa dinyalakan dari sini gitu. Kalau kita lagi ke hutan, kalau ke hutan itu bisa nyalain lampu ya. Apalagi V2L punya EV6 GT Line itu bisa menyuplai daya sampai 3,6 kW. Bener bang, kalau misalnya ke hutan atau mau camping gitu ya, si EV6 ini bisa menyuplai daya dari baterainya. Keren banget sih. bisa naruh kulkas juga dong. Bisa. Kulkas AC. Aduh, nanti bisa kurang nanti. Aduh. Sekarang kita ke depan untuk melihat nih seperti apa ya fiturnya, dan ada beberapa yang sangat menakjubkan. Yuk. Nah, ini kita di depan EV6. Kita disambut dengan desain yang nggak kalah keren dari eksteriornya ya. Ini dashboardnya nih, ada kayak motif garis-garis gitu. Lalu dikelilingi dengan plastik yang sangat-sangat bagus ya. Ini benar-benar representatif kualitasnya. Dan di bagian depan sini, ini fiturnya banyak sekali. Mulai dari jok teman-teman, dia udah jok elektris yang bisa dimaju mundurkan, lalu di recline secara elektris pula. Dan dia udah dapat fitur memorinya. Plus kalau misalnya nih saya tekan di samping nih, dan dia udah mulai bergerak. Tadi udah keklik. Wah, ini ada namanya premium relaxation seat. Jadi satu tekan tombol di bagian samping, nanti ada notifikasi di head unit, lalu ditekan lagi dia akan begini nih. Jadi rebahan nih, enak. Waduh, kalau misalnya teman-teman mau istirahat gitu ya di rest area, ini sangat-sangat enak gitu. Jadi aksesnya itu gampang gitu. Tuh, kalau misalnya udah selesai istirahatnya, tinggal diklik lagi, lalu dia maju sendiri. Udah gitu,
Jok ini dari bahannya ini enak banget dipegangnya, dan dia udah dapat perforasi ya, titik-titik bentol-bentol ini dia untuk ventilated seats dan juga heated seats. Jadi kalau teman-teman ngerasa kepanasan gitu ya, di luar panas, tinggal diklik aja, ada yang niupin dari joknya jadinya dingin, atau kalau misalnya di luar dingin bisa nyalakan heated seats jadinya hangat gitu. Plus kenyamanan itu berlanjut di setir, karena di setirnya juga udah dapet heated steering wheel, jadi diklik di sini setirnya bisa hangat gitu, apalagi kalau di daerah dingin. Terus lanjut, wah apalagi nih, banyak sekali. Ini ada electronic parking brake-nya, tapi di sini ya, di dekat kaki saya, dan di sini auto hold-nya jadi agak jauh. Tapi dia udah dapat namanya automatic parking brake. Jadi kalau misalnya teman-teman masukin ke P, dia langsung secara otomatis menyalakan parking brake-nya. Nah, untuk interface atau antar mukanya, dia udah dapat 2 layar, yang satu instrumen digital, yang satu head unit yang cukup besar dan resolusinya juga cukup baik ya. Ini instrumen digitalnya ini punya banyak sekali informasi ya, mulai dari trip, lalu drive computer, pokoknya udah lengkap juga. Lalu ADAS, dan yang paling menarik adalah kalau misalnya kita nyalain lampu sen, dia udah punya yang namanya blind spot view monitor (BVM), dan juga ada blind spot monitornya juga. Kayak gitu, balik masih di antar muka ya, di setirnya juga single piece yang simple desainnya, tapi dia udah mengintegrasikan banyak fitur. Ada pedal shift. Ini pedal shiftnya bukan gear ya, tapi untuk regeneratif. Jadi bisa di setting dari sini. Dan juga kalau misalnya teman-teman di level max regeneratifnya, dia langsung ke mode iPedal. Jadi lagi liburan ya, lagi macet-macetan gitu, misalnya di Bandung atau misalnya di Jakarta macet, ini bisa tinggal pakai gas aja untuk mengontrol kecepatan kendaraan. Dan gitu di sini udah ada drive mode juga, dan drive mode ada 3, Eco, Sport, dan Normal. Tapi ada satu lagi drive mode, yaitu Snow. Kalau misalnya kita tahan, dia masuk ke mode Snow, jadi dia memaksimalkan traksi di roda gitu teman-teman. Dan ini head unitnya juga sudah mengintegrasikan banyak fitur juga, termasuk Apple CarPlay dan Android Auto. Sayang masih belum wireless, masih pakai kabel ya. Cuma dia oke lah. Saya lebih prefer pakai kabel sih. Kenapa? Kalau misalnya wireless, dia cepat panas baterainya. Baterai HP-nya ya, bukan baterai mobilnya. Udah gitu, oh ini ada voice memo juga, phone projection, banyak lah di sini ya. Kita bisa setting juga dari fitur ADAS-nya. Oh ya, speaking about ADAS, dia udah dapat smart cruise control, lalu udah dapat lane following assist, ada juga blind spot collision avoidance assist-nya juga, rear cross traffic collision avoidance assist. Dan gitu juga udah dapat forward collision avoidance assist yang bisa mendeteksi mobil, pejalan kaki, pesepeda, ataupun ketika lagi di junction atau di persimpangan. Dia udah canggih banget. Ini di tengah ini adalah panel kontrol untuk AC ya, tapi kalau misalnya kita klik ini, dia berubah jadi panel untuk mengontrol media. Jadi bisa membuka radio, atau bisa volumenya, ganti sync gitu ya, ganti sync radionya, lalu bisa ke mode medianya, misalnya mau Bluetooth ataupun Apple CarPlay, Android Auto dengan mudah gitu. Nah ini di belakang nih, konsol tengahnya itu melayang, floating modelnya, dan dia udah dapat tuas transmisi, bukan tuas sih, kayak knob transmisi, dan juga tombol start stop. Dan ini ada tombol P untuk kamera 360-nya, plus ada sensornya juga. Perlu disebutkan kalau Kia EV6 GT Line itu punya remote Smart Parking Assist (RSPA). Jadi ini kalau misalnya kita lihat kuncian nih teman-teman, ini ada remote engine start. Nah nih di sini nih adalah fitur remote-nya untuk mengeluarkan atau memasukkan EV6 GT Line ke tempat parkir yang sempit. Cuma sayangnya di unit yang ini itu dimatikan. Saya nggak bisa coba, tapi saya udah coba di JAW tahun lalu, bisa dilihat di sini lagi gitu. Ini yang impresif lagi adalah di sini tuh banyak sekali tempat penyimpanan, cup holder, ada tempat kecil lagi di sini. Di bawahnya
itu ada tempat gitu ya buat naro bekal atau buat naro minuman, tapi saya pakai buat naro kabel ya, karena untuk USB-nya di sini sama USB Type-C-nya juga di dekat situ ya, jadi lebih mudah kalau misalnya kabelnya saya taruh situ. Dan juga dia udah dapat wireless charger, jadi udah gampang banget. Dan tak lupa sunroof, bukan panoramik ya, tapi sunroof. Jadi ya cuma ini doang yang kebuka. Selengkapnya bisa dicek di sini. Sekarang saatnya untuk jalan. Kita akan bahas performa dan rasa berkendaranya. Sekarang saatnya saya jalan bersama Kia EV6 GT Line, dan ini rutenya kita ke arah Bandung teman-teman, tapi kita nggak lewat jalan tol. Nah, sebelum kita jalan ke sana, ini ada baiknya kita bahas dulu ya seperti apa performa dan juga rasa berkendara dari Kia EV6 GT Line. Mulai dari performanya dulu. Kia EV6 GT Line itu memiliki dua motor listrik penggerak semua roda, jadi satu motor di depan dan satu motor di belakang, yang tenaga kombinasinya itu sampai 239 kW atau 320 dk dengan torsi 605 Nm. Wow, 239 kW itu sama dengan mesin 2JZ GTI spek Amerika Serikat di Toyota Supra. Mesinnya Supra itu tenaganya sama seperti dua motor listrik yang ada di EV6 GT Line, tapi torsinya 605 Nm, itu jauh meninggalkan mesinnya Supra tuh. Dan itu efeknya pada akselerasi 0 ke 100 km per jam yang sangat cepat. Kia EV6 GT Line itu menuntaskan 0 ke 100 dalam waktu 4,9 detik aja. 4,9 detik. Wah, itu di bawah 5 detik tuh udah sangat-sangat cepat. Udah gitu di sekitar situ lah ya, 4,9 detik itu ada Ioniq 6, which is dia punya motor yang sama dengan EV6, all wheel drive juga, dan tenaganya juga sama ya. Bener-bener bersaing ketat tuh. Tapi soal konsumsi energi, Kia EV6 GT Line itu sedikit lebih irit daripada Ioniq 6 ya. Di rute dalam kota dia mencatatkan angka konsumsi 6,9 km per kWh, sementara di rute tol dia 6,1 km per kWh. Ya memang nggak seirit ya misalnya yang satu motor kayak BYD atau Neta gitu ya. BYD kan sampai 8-an, kalau Neta itu bisa sampai 8-an juga. Cuma ya dari 6,9 dan 0,1 tersebut kalau misalnya disetarakan dengan mobil bensin, itu udah irit banget teman-teman. Misalnya nih, kita samakan dengan mobil yang memakai BBM RON 92 yang harganya 12.950 saat ini ya. Itu setara dengan 32,02 kml di rute tol. 32,02 kml di rute tol untuk konsumsi energinya EV6 GT Line. Jadi ya memang antara mobil listrik dengan mobil konvensional tuh nggak bisa disamakan. Plus dari rasa akselerasinya, ketika ditekan habis gitu ya, dia langsung instan gitu, langsung lari. Rasanya jadinya lebih seru, meskipun ya balik lagi mesin konvensional memiliki apa yang tidak dimiliki mobil listrik, yaitu suara. Tadi itu suara dashcamnya teman-teman baru aktif. Jadi di mobil ini tuh punya dashcam, tapi dashcam aftermarket gitu. Jadi soal performa ya ini nggak diragukan lagi, ini sangat kencang dan juga sangat mengasihkan. Kalau dari segi torsinya enak banget gitu. Nah, kalau tadi
tadi itu kan dari performanya ya yang sangat menakjubkan untuk EV6 GT Line. Nah sekarang bagaimana dengan rasa berkendaranya? Ini kalau kita ketemu dengan perumahan gitu ya, tempat-tempat yang perkotaan banget, misalnya kayak gini nih, ini masih di Cibubur, masih lurus-lurus jalannya, itu rasanya ya enak gitu, halus, nyaman, bantingannya juga enak gitu ya, ketemu bumps yang ada di jalanan perkotaan itu rasanya memaafkan, dan joknya juga nyaman gitu ya. Itu enak untuk dipakai harian. EV6 GT Line itu sangat nyaman dan juga sangat enak gitu. Tapi bagaimana kalau kita hadapi dengan jalan pegunungan? Kita skip. Nah ini jalannya udah mulai berkelok-kelok teman-teman. Ini di daerah setelah Cariu ya, setelah Jonggol, menuju Cikalong. Dan wah ini kerasa kalau si EV6 GT Line ini punya handling dan rasa berkendara yang nggak takut tikungan gitu. Ini meskipun setirnya dia EPS ya, electric power steering, dia tuh rasanya nggak kebas gitu loh. Kalau di mobil listrik lainnya kan kadang-kadang suka kerasanya tuh mati gitu, dead gitu kan, ketika di tikungan. Ini kerasanya masih agak komunikatif, agak lebih komunikatif daripada mobil listrik lainnya. Belum lagi dari segi handling ya. Ini kita ketemu tikungan agak tajam nih. Wow, ini enaknya. Ini dari setirnya enak, lalu dari bantingannya yang nggak keras tapi nggak empuk juga, jadi kayak moderat gitu ya, moderat yang masih ke arah enak, cuma memberikan handling yang baik. Ini rasanya tuh wah ini mantep, solid banget ketika ketemu jalan yang seperti ini nih. Waduh. Dan gitu dari segi power gitu ya, ini misalnya ada di depan saya ini ada mobil, itu ketika saya injekkan gas langsung zut, langsung masuk dan langsung bisa menyusul dengan cepat. Dan memang ini sebuah mobil yang berkarakter dinamis yang sangat baik untuk sebuah mobil listrik ya, untuk sebuah mobil listrik. Karena kenapa? Mobil listrik itu rata-rata habitatnya itu kan di perkotaan kan. Jadi ya misalnya sebut aja lah BYD gitu loh, atau Neta gitu kan, itu punya suspensi yang empuk dan memang cenderung nyaman. Tapi kalau yang ini best of both worlds. Bener-bener enak ketika di dalam kota gitu ya, lalu di back roads kayak gini itu rasanya wah, it comes alive gitu, jadi terasa lebih hidup gitu teman-teman. Dan itu tidak luput dari beberapa fitur berkendaranya yang saya bisa gunakan ya, bukan saya bisa gunakan, memang fasilitasnya lengkap sekali ketika berkendara seperti ini di back roads. Misalnya nih pedal shiftnya itu kan untuk mengatur regeneratif ya. Nah ini saya bisa mengatur berapa regeneratif yang saya butuhkan ketika ini misalnya ada turunan, lalu ada butuh akselerasi cepat, jadi harus dikurangin regeneratifnya itu. Ini kita kurangin dulu, lalu ditambah lagi, jadi deselerasinya tuh terkontrol gitu rasanya. Terus dari segi keselamatan, EV6 GT Line udah dapat Kia DriveWise. Ini nama itu dashcamnya lagi teman-teman. Dia punya Kia DriveWise yang ya sejatinya dia sama kayak Hyundai Smart Sense ya. Di Hyundai fitur-fiturnya juga baik yang sama, dan itu memberikan saya ekstra mata gitulah. Di samping udah ada blind spot collision avoidance assist, lalu di depan ada kamera depan, itu udah dapat forward collision avoidance assist. Lalu kalau misalnya saya mau nyantai udah dapat smart cruise control, dan masih banyak lagi. Jadi ya ketika mudik kayak gini nih, ketika jalan jauh gitu ya, udah nggak hanya asik, EV6 GT Line ini juga oke dari segi keselamatannya gitu. Nah ini kita
berada di akhir ulasan, dan apa yang bisa saya simpulkan dari Kia EV6 GT Line? Pertama, dari fiturnya dia banyak sekali ya, bahkan lebih lengkap daripada Ioniq 5. Dan gitu dari segi performanya dia lebih mantap dari Ioniq 5. Punya 2 motor listrik, tenaganya 320 dk dan torsi 605 Nm. Dia bahkan hampir setara dengan, bukan hampir setara lagi, setara dengan Ioniq 6 yang memang sejatinya itu kembaran yang agak berbeda bodinya dengan EV6 GT Line. Dashcamnya nyala lagi. Tapi harganya 1,309 miliar untuk Kia EV6 varian termurah. Ya, fiturnya banyak, terus dia asik dikemudikan di jalan yang berliku gitu ya. Lalu di perkotaannya juga dia tenang, untuk harian juga enak. Tapi 1,309 miliar itu sudah bisa membeli Ioniq 6. Jadi ini bisa jadi pilihan nih antara Hyundai ataupun Kia gitu loh. Hyundai harganya lebih murah dan performanya juga bukan nggak beda jauh lagi, sama setara dengan Kia EV6, udah all wheel drive juga, atau Kia. Tapi kalau misalnya teman-teman THR-nya udah sampai 2 miliar, mungkin udah nggak ngelirik varian GT Line lagi kayaknya. Langsung aja varian GT yang tenaganya sampai 577 dk dan torsinya sampai 740 Nm yang bisa menyaingi supercar di dunia ini. Itu aja dari saya. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya ya.